Jadi pada kuliah siang ini kita akan bahas mengenai mengelola perbedaan dan menciptakan mindset baru berdasarkan nilai organisasi. Seperti kita lihat judulnya, sebetulnya mengelola perbedaan dan menciptakan mindset baru berdasarkan nilai organisasi adalah bukan hal baru. Sebenarnya sudah bisa membayangkan, juga mungkin merasakan, mengalami perbedaan-perbedaan itu, tetapi mungkin ada yang belum merasa perlu memiliki atau memikirkan pentingnya hal-hal tersebut. Bahwa kemudian mari kita lihat, manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara, telah ditugaskan dan telah dibebankan apa yang dilakukannya. Semua berperan dan semua berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masuk dengannya. Ada yang malas dan ada yang rajin dalam masuk peranannya. Ada menangis dan ada tertawa, itu memang ceritranya. Ada sengsara dan ada gembira yang harus dilakukannya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masuknya dengannya. Ada yang malas dan ada yang rajin dalam masuk peranannya. Ada menangis dan ada tertawa, itu memang ceritranya. Ada sengsara dan ada gembira yang harus dilakukannya. Manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara, telah ditugaskan dan telah dibebankan apa yang dilakukannya. Semua berperan dan semua berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara. jadi mengelola perbedaan. Jadi perbedaan adalah kondisi alami masyarakat yang mencakup keragaman suku, ya, karena adanya keragaman suku, agama, ras, antar golongan atau dikatakan sara. Kemudian juga keragaman bahasa, budaya, adat istiadat. Juga jangan lupa karena adanya keragaman pandangan politik, ideologi, latar belakang ekonomi. Juga karena adanya keragaman gender, usia, disabilitas, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, perbedaan bukanlah ancaman, tapi potensi jika dikelola dengan bijak. Mari kita lihat nilai organisasi sebagai dasar pengelolaan perbedaan. Jadi nilai inti yang mendukung pengelolaan perbedaan, ya, berdasarkan ada peraturannya itu adalah nilai integritas, nilai profesionalisme, nilai akuntabilitas, nilai transparansi, nilai non-diskriminasi, dan nilai komitmen pada pelayanan publik.
Jadi kita bicara mengenai nilai di sini adalah tentunya dengan nilai lingkungan, situasi sebagai ASN, integritas, profesionalisme dan sebagainya. Kemudian perannya dalam pengelolaan perbedaan adalah yang namanya nilai integritas adalah menolak diskriminasi dan prasangka, berpegang pada prinsip keadilan. Kalau profesionalisme adalah menilai rekan kerja berdasarkan kompetensi, bukan latar belakang sara. Akuntabilitas akan bertanggung jawab atas tindakan yang memicu konflik identitas. Nilai transparansi membuka ruang dialog untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Nilai non-diskriminasi memberikan pelayanan dan peluang yang adil kepada semua kelompok. Dan last but not least, komitmen pada pelayanan publik. Nilai ini kemudian menyebabkan penempatan kepentingan masyarakat di atas identitas pribadi. Baik, berikutnya contoh penerapan nilai dalam mengelola perbedaan. Penerapan nilai, bagaimana menerapkannya? Di tim kerja, kami tidak menilai ide dari siapa yang bicara, tapi dari kualitas idenya ya. Jadi jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi apa yang dikatakan, kurang lebihnya gitulah. Ya. Jadi artinya yang namanya ada juga istilah mutiara keluar dari mulut anjing pun tetap memutiara, kurang lebih gitu. Kemudian mewujudkan profesionalisme dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik. Semua warga dilayani dengan standar yang sama tanpa memandang agama atau suku, ya, sehingga dapat mewujudkan integritas dan komitmen pelayanan publik. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, di sini ada tiga hal, yaitu antara perbedaan, bagaimana, kemudian ada juga nilai organisasi dan mindset baru. Jadi tiga-tiganya itu berproses, yang punya perbedaan, kemudian punya nilai organisasi dan punya mindset baru. Perbedaan adalah realitas yang harus dikelola. Jadi tidak ada di hidup ini, dunia ini, kenyataan ada semuanya sama, tidak ada. Semuanya pasti ada perbedaan-perbedaannya. Dalam bentuk apapun juga pasti ada perbedaannya. Tidak ada hal yang sama. Yang baik. Nilai organisasi adalah kompas yang memberi arah. Nah, kalau nilai organisasi itu kompas karena dia menjadikan patokan dari masing-masing kantornya, masing-masing lembaganya, masing-masing organisasinya, masing-masing kementeriannya, ya. Dia punya masing-masing pasti punya nilai sendiri. Meskipun mungkin organisasinya sama, artinya lembaganya sama, tetapi mungkin domisilinya berbeda, ada yang di pusat, ada yang di daerah. Nah, itu mungkin akan menjadi suatu kompas yang berbeda. Oke, yang ketiga, mindset baru adalah mesin yang mewujudkan perubahan. Saya bayangkan ini mungkin yang dimaksud mindset baru adalah mesin yang mewujudkan perubahan, dimaksud sebagai suatu cara pandang baru setelah berproses antara adanya perbedaan dan adanya nilai organisasi. Jadilah suatu mindset baru. Kemungkinan begitu. Kemudian tanpa nilai organisasi sebagai fondasi, pengelolaan perbedaan bisa menjadi sekedar toleransi pasif dan perubahan mindset baru kehilangan arah. Oh, jadi perubahan mindset pasti akan bikin perubahan, tapi perubahannya ke arah mana tergantung dari arahnya, itu tergantung dari nilai organisasinya. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nilai organisasi sebagai pembentuk mindset baru. Jadi ini ada transformasi mindset, ya.
mindset adalah mungkin saya bayangkan mindset itu adalah cara pandang baru, cara atau rasa yang baru, yaitu nilai organisasi akan dikonfrontir antara nilai organisasi, mindset lama dan mindset baru. Jadi kalaulah nilai organisasinya itu inovasi, maka kalau mindset lama akan mengatakan ini sudah cara lama, jangan diubah, itu yang lama, gaya lama, gaya orde baru. Tapi waktu kami dulu ketika kami dulu waktu hidup di orde baru, kita melihat yang jelek itu orde lama. Kalau apa, itu kan gaya orde lama. Nah sekarang setelah kita masuk dalam gaya orde reformasi, kita bilang yang jelek adalah orde baru. Memang itulah mindset itu berubah terus sesuai dengan situasi keadaannya. Oke, ini mindset lama bilang ini sudah secara lama, jangan diubah. Sementara kalau mindset baru ada cara lebih baik, mari coba. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan inovasi. Tetapi jangan lupa, kalau kita mau ngomongin masalah inovasi, saya ingin share kepada para mahasiswa kalian, sebetulnya inovasi itu bukan sekedar berubah, bukan sekedar melakukan suatu perubahan, yang penting berubah. Tetapi dia dikatakan inovasi apabila sebetulnya perubahannya adalah ada nilai unik, ya, unik, aneh, berbeda dengan yang lain. Itu inovasi. Kalau sama dengan yang lain-lain, itu namanya bukan inovasi, tetapi kreasi. Ya. Ya. Misalkan kita punya suatu penemuan, kemudian bagus, tetapi ternyata dipikir dulu, kok dia penemuannya beda sama dengan si A ya. Jadi itu bukan inovasi, meskipun kelihatan lebih hebat, lebih bagus, tapi tetap itu bukan inovasi menurut saya. Kalau kita lihat dari definisinya ya, definisi inovasi. Kemudian nilai organisasi, kolaborasi itu katakanlah bisa dipadankan sebagai kerjasama, kolaborasi. Nah, kalau kita pakai pemikiran yang lama, paradigma lama, itu bilangnya ini urusan UPD saya. Ya. Sementara yang baru, mindset yang baru akan berpikiran kita satu tim untuk rakyat. Jadi lebih banyak kebersamaan dalam kolaborasi ini, kebersamaannya, bukan ini punya siapa, bukan punya siapa gitu. Dalam hal nilai kolaborasi. Kemudian kalau nilai pelayanan prima, mindset lama mengatakan warga harus datang ke kami. Ini pelayanan prima ya. Tapi caranya dia datang ke kita. Sementara yang paradigma baru, katakanlah paradigma lah dari mindset, kami hadir untuk warga. Jadi sikapnya itu lebih proaktif, ya? lebih ke keluar dan lebih menyediakan diri untuk berkiprah. Kemudian nilai akuntabilitas, jangan sampai salah. Nah, itu tabu sekali nampaknya untuk gaya lama, paradigma lama. Kalau paradigma yang baru, gagal itu guru terbaik asal kita belajar. Jadi coba terus, jangan sampai kita takut akan berbuat salah, karena salah itu guru terbaik. Nah, jadi itulah perbedaan dalam hal nilai akuntabilitas. Kemudian dalam hal nilai integritas, kalau pada paradigma lama akan mengatakan asal tidak ketahuan tidak apa-apa. Ya, kalau yang mindset baru, saya bertindak benar meski tidak ada yang melihat. Ya, jadi tahu bedanya. Jadi dalam hal integritas ini, yang penting itu yang baru itu yang penting benarnya. Mau dilihat orang apa tidak, yang penting saya benar. Tetapi kalau yang lama, yang penting tidak ketahuan, nggak apa-apa. Oke. Kemudian mengenai nilai organisasi ini adalah kemudian proses internalisasi nilai ke dalam mindset. Jadi di sini ada prosesnya, ada
semacam empat tahap. Satu, memahami, understanding. Agak susah ya kalau kita mau pakai translate ke dalam bahasa Inggris. Memahami makna nilai organisasi secara mendalam. Kalau berikutnya penerimaan juga apa loh, acceptedness, menyetujui nilai tersebut sebagai pedoman pribadi, welcome, atau apa, menyetujui, to agree. Kemudian yang ketiga, penerapan, application, menggunakan nilai sebagai filter dalam pengambilan keputusan. Nilai, jadi filternya adalah nilai, tidak yang lain-lain. Karena nilai itu punya sifat yang sangat-sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Kemudian yang tahap berikutnya adalah pembiasaan, ya. Apa itu bahasa Inggrisnya tuh? Kostumasi atau maaf. Jadi pembiasaan menjadikan nilai sebagai kebiasaan perilaku sehari-hari. Strategi integratif, mengelola perbedaan, mindset baru berbasis nilai. Jadi di sini ada beberapa strategi integratif katanya. Salah satu, workshop nilai organisasi berbasis perbedaan aktivitas, ya. Jadi strateginya adalah bikin workshop yang punya nilai organisasi. Jadi di sini disebutkan bahwa workshopnya itu berupa diskusi kasus nyata konflik SARA di tempat kerja. Kemudian identifikasi nilai-nilai organisasi yang dilanggar. Kemudian rancang solusi berbasis nilai. Tujuan menghubungkan nilai organisasi dengan pengelolaan perbedaan. Nilai organisasi dengan pengelolaan perbedaan. Strategi berikutnya, nomor 2, role model berbasis nilai. Strateginya, pimpinan dan pegawai teladan menceritakan pengalaman mengelola perbedaan dengan berpegang pada nilai organisasi. Contoh, saya memilih rekan kerja berdasarkan kompetensi, bukan latar belakang sukunya. Tujuan, menunjukkan bahwa nilai organisasi bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi ini kategorinya kategori role model berbasis nilai. Pamer kebaikan artinya. Yang ketiga, sistem penghargaan berbasis nilai, ya. Sistem penghargaan berbasis nilai. Kriteria penghargaan ada yang namanya pegawai teladan dalam kolaborasi lintas budaya. Tim inovatif yang menghargai perbedaan pendapat. Kemudian tujuan memperkuat perilaku yang selaras dengan nilai organisasi. Strategi berikutnya, forum dialog nilai dan perbedaan. Formatnya diskusi bulanan dengan tema bagaimana nilai integritas membantu kita mengelola perbedaan pandangan. Melibatkan perwakilan dari berbagai latar belakang, suku, agama, usia, gender, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, integrasi dalam onboarding activity. Jadi dalam onboarding. Jadi kegiatannya cerita nilai organisasi melalui kisah nyata pengelolaan perbedaan. Simulasi konflik dan resolusi berbasis nilai, tujuannya menanamkan mindset baru sejak hari pertama. Ya, saudara-saudara, jadi kalau ngomongin masalah strategi-strategi seperti ini, itu kebanyakan strategi semacam simulasi, ya, simulasi saling bercerita mengenai apa yang telah dilaksanakan, apa yang setelah dialami,
hal-hal terbaik atau hal baik yang ternyata bisa dilakukan. Nah, ini studi kasus Pemkot Surabaya. Baik, jadi dalam studi kasus ini latar belakangnya adalah tim pelayanan publik terdiri dari individu beragam latar belakang, agama, suku, usia. Latar belakang berikutnya, konflik sering muncul karena perbedaan gaya kerja dan komunikasi. Strategi berbasis nilai organisasi. Nilai inti, pelayanan prima, kolaborasi, integritas. Workshop dalam nilai yang kedua, workshop nilai dalam aksi. Simulasi pelayanan warga dengan latar belakang berbeda. Refleksi pencerminannya, nilai apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian program satu tim satu tujuan. Setiap tim wajib memiliki anggota dari minimal 3 latar belakang berbeda. Evaluasi kinerja berdasarkan kolaborasi, bukan hanya output. Kemudian apresiasi, teladan nilai. Kemudian adanya dalam kategori apresiasi yaitu adanya penghargaan bulanan untuk pegawai yang mengamalkan nilai dalam mengelola perbedaan. Ya. Ini Pemkot Surabaya. Jadi pada tahun 2025 kemudian mendapatkan hasil konflik internal turun. Itu tadinya adalah tinggi, itu sekarang turun. Dan turunnya cukup besar karena sekitar 60%. Kemudian kepuasan warga naik menjadi 94%. Masya Allah, 94%. Wow. Kemudian ini dia, inovasi layanan meningkat 200% karena keberagaman perspektif. Ada sebuah kutipan dari kepala dinasnya mengenai situasi ini. Dia bilang bahwa kami tidak kami tidak menghapus perbedaan, kami mengubahnya menjadi kekuatan melalui nilai organisasi. Ya, itulah makanya nilai organisasi itu penting. Tetapi yang jadi masalah, bagaimana sih cara penerapannya, itu yang paling penting. Baik, dari cerita-cerita di atas sekilas, maka pengelolaan perbedaan dan menciptakan mindset baru bukanlah dua agenda terpisah. Keduanya bersatu dalam nilai organisasi. Nilai organisasi adalah jembatan yang menghubungkan keragaman dengan tujuan bersama, sekaligus kompor yang menyalakan semangat perubahan dari dalam. Di era penuh ketidakpastian, organisasi yang unggul bukan yang paling homogen, tapi yang paling mampu mengubah perbedaan menjadi kekuatan kolektif melalui nilai yang dihayati dan mindset yang terus berkembang. Keberagaman tanpa nilai sama dengan kekacauan. Nilai tanpa keberagaman sama dengan stagnasi. Keberagaman didukung nilai sama dengan inovasi dan keberlanjutan. Nah. Kemudian ada tantangan dan solusinya. Dari upaya-upaya seperti itu, kemudian tantangannya adalah resistensi terhadap perubahan. Ya, itu biasa, di mana-mana begitu pasti ada resistensi, terutama yang bagi golongan konvensional ya, konvensional, kuno, mindset lama. Kemudian nilai hanya jadi slogan. Oke. Pasti juga ada. Kemudian konflik identitas mendalam, ya juga biasanya ada juga yang seperti itu, saking mendalamnya punya semacam kebanggaan terhadap identitas yang dimiliki, entah sukunya, entah keturunannya, entah agamanya, entah apanya lah, pokoknya konflik identitas.
Kemudian minimnya pemahaman nilai, ya. Baik, kalau yang tantangannya adalah minimnya pemahaman nilai, solusinya sosialisasi melalui cerita nyata, bukan hanya poster. Resistensi terhadap perubahan, yaitu libatkan pegawai dalam menyusun makna nilai organisasi. Itu solusinya. Nilai hanya jadi slogan, solusinya kaitkan nilai dengan insentif, promosi, dan penilaian kinerja. Ya, jangan sampai kemudian insentif promosi saja akhirnya dilaksanakan tebang pilih. Jadi yang dapat insentif yang siapa, yang berjasa yang mana, yang dapat promosi siapa, yang mengerjakan siapa, kan itu kadang-kadang. Kemudian konflik identitas mendalam. Gunakan nilai non-diskriminasi dan integritas sebagai model, sebagai dasar mediasi. Kemudian praktek terbaik di lapangan terhadap hal tersebut yaitu: 1. Jadikan nilai sebagai bahasa bersama, common language. Gunakan frasa nilai organisasi dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, mari kita selesaikan ini dengan semangat kolaborasi. Ya, semboyan semangat. Kedua, ukur perilaku berbasis nilai. Sertakan indikator nilai organisasi dalam penilaian kinerja. Jadi, seberapa baik pegawai mengelola perbedaan, seberapa konsisten tindakannya dengan nilai organisasi, ya. Kemudian best practices yang berikutnya, libatkan semua level. Nilai organisasi bukan hanya untuk atasan, tapi untuk semua level, dari staf hingga pimpinan. Dan best practices, the last one but not the least, adalah evaluasi berkala. Lakukan survei sejauh mana nilai organisasi dihayati, apakah nilai membantu mengelola perbedaan. Nah, harus dijawab. Jadi pertanyaan yang basic adalah, mengapa perbedaan itu perlu dikelola? Why the difference is to be managed, ya? Kenapa perbedaan itu perlu dikelola? Alasannya, ada realitas kemajemukan, potensi konflik, kekuatan nasional, tuntutan globalisasi. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu mahasiswa, memang kalau kita ngomongin alasan ini, ya kita sadar betul sebetulnya latar belakang Indonesia itu banyak sekali yang harus ditangani. Inilah salah satu buktinya. Realitas kemajemukan, 17.000 pulau, 1.300 lebih suku, 700 lebih bahasa, perbedaan adalah keniscayaan, ya. Juga alasan potensi konflik. Banyak sekali kita perbedaan di antara kita sendiri. Perbedaan yang tidak dikelola bisa memicu prasangka, diskriminasi, dan kekerasan. Sejauh ini, insya Allah sih menurut saya tidak betul-betul salah bahwa dalam mengelola perbedaan ini kita termasuk yang cukup berhasil, toleran. Artinya adanya perbedaan kecil itu yang tidak seberapa, tapi yang perbedaan besar sudah tidak ada lagi seperti dulu. Kemudian alasan kekuatan nasional, keberagaman menjadi kekuatan jika diolah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jargon, ya. Oke. Kemudian tuntutan globalisasi. Dunia modern menuntut kemampuan hidup berdampingan dalam perbedaan. Saya nggak ngerti maksudnya. Menuntut kemampuan hidup berdampingan, ya, dalam perbedaan. Faktanya memang berbeda. Oke lah.
kita pikirkan berikutnya. Iya, ini kurang lebih yang sama dengan yang barusan. Nah, ini juga kita perlu juga melihat bagaimana sebetulnya strategi dalam mengelola perbedaan. Itu menarik karena ada beberapa tingkatan ini yang memang dalam kejadian kalau kenyataan sehari-hari ada. Jadi strategi mengelola perbedaan itu ada di tingkat individu, ada juga di tingkat organisasi, ada di tingkat masyarakat, ada di tingkat negara. Ini mungkin mencoba diklasifikasikan berdasarkan kelembagaan ya, di tingkat individu. Terus bagaimana kemudian di tingkat tetangga, di tingkat organisasi ini ada, kemudian di tingkat organisasi masyarakat. Oke. Jadi di tingkat individu adalah pendidikan diri, belajar tentang budaya, agama, dan perspektif lain. Empati, menempatkan diri pada posisi orang lain. Komunikasi asertif. Asertif itu semacam tegas ya, tegas. Komunikasi asertif, menyampaikan pendapat tanpa merendahkan. Nah, itu. Tapi tidak mudah. Tentu. Kemudian strategi di tingkat organisasi, entah kantor, sekolah, perusahaan, adalah pelatihan beragam seperti workshop moderasi beragama, anti bias. Juga perlu adanya kebijakan inklusif. Rekrutmen harus berbasis meritokrasi. Fasilitas ramah disabilitas harus disediakan. Kemudian budaya organisasi, menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan. Oke. Kemudian di tingkat masyarakat, forum dialog lintas iman atau suku, rutin mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Festival budaya, merayakan keberagaman melalui seni, kuliner, dan tradisi. Media lokal, menyebarkan narasi perdamaian dan toleransi. Nah, kemudian yang paling puncak adalah di tingkat negara, nasional. Pendidikan karakter, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejak dini, penegakan hukum tegas terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi, kemudian kebijakan afirmatif, program untuk kelompok rentan, perempuan, disabilitas, daerah 3T. Jadi tantangan dalam mengelola perbedaan itu ada beberapa ya. Primordialisme sara, ya. hoax dan narasi kebencian, politik identitas, globalisasi budaya, dan ketimpangan pembangunan. Jadi di antara 5 ini memang ada hal yang agak susah dielakkan ya. Primordialisme sara misalnya, itu solusinya adalah mengadakan edukasi moderasi beragama, promosi nilai Pancasila. Itu sangat-sangat normatif aja. Tapi kan kenyataannya kan agak susah ya. Oke, hoak dan narasi kebencian, literasi digital, kampanye cinta NKRI. Oke. Politik identitas, regulasi kampanye, pendidikan politik berbasis nilai kebangsaan. Globalisasi budaya, penguatan identitas lokal, integrasi budaya global yang selektif, Baik, ketimpangan pembangunan, pemerataan pembangunan, program afirmasi daerah tertinggal. Jadi kita juga akan melihat lagi best practices yang lain, yaitu dari yang pengelolaan perbedaan ini adalah
mulai dari keluarga dan sekolah, gunakan pendekatan budaya lokal, kurang lebih sekitar itu ya, libatkan tokoh masyarakat, nah, sama bangun ruang publik ya, ukur indeks kerukunan ya kurang lebih itulah. Nah kemudian bagaimana indikatornya? Indikator kepercayaan ini maksudnya kepercayaan, nya lagi pergi, kepercayaan dalam pengelolaan perbedaan. Jadi indikator kepercayaan, indikatornya adalah indeks kerukunan umat beragama. Target ideal di atas 90%. Wow, ideal sekali. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tetap terjaga. Frekuensi konflik SARA harus 0 kasus per tahun. Nah, itu kalau ingin di bidang perbedaan bisa ditoleransi. Partisipasi lintas kelompok dalam kegiatan publik di atas 75%. Kepuasan minoritas terhadap pelayanan publik di atas 85%. Dan presentasi kelompok rentan dalam jabatan politik, dalam jabatan publik proporsional. Baik. Jadi kesimpulannya adalah mengelola perbedaan bukan soal menghilangkan keberagaman, tetapi membangun harmoni dalam keberagaman. Oke, saya ulangi sekali lagi karena saya juga ikut mencoba meresapi. Ya. Mengelola perbedaan bukan soal menghilangkan keberagaman, tapi membangun harmoni dalam keberagaman. Oke. Indonesia tidak akan pernah menjadi satu suku atau satu agama, dan itu bukan kelemahan tapi anugerah. Tantangannya bukan pada perbedaannya, tapi pada kemauan kita untuk saling menghargai. Ya, loh, ini kita ternyata langsung pada halaman yang kita tunggu-tunggu, yaitu halaman terakhir. Thank you. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa. Ini maaf, kebetulan kamera saya itu rusak sehingga saya tidak bisa on cam, wajah saya tidak bisa terlihat. Harusnya di sini merah sih, hitam, di sini hitam kameranya, padahal harusnya ini kameranya on. Baik, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, demikian kurang lebihnya perbedaan masalah perbedaan ini yang sudah kita bahas bersama, mengelola perbedaan dan menciptakan mindset baru berdasarkan nilai organisasi. Nah, dari topik ini, dari pembahasan ini, mengelola perbedaan dan menciptakan mindset baru berdasarkan nilai organisasi, apakah ada yang ada yang tidak jelas, apa ada yang perlu dibicarakan, dipertanyakan, ataukah tidak? Kalau ada silahkan, kalau tidak ya kita selesaikan, gitu loh. Ada yang mau bertanya, silakan. Cukup, Pak. Terima kasih. Moga. Siapa nih? Oh, Gita ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Pak, izin menanggapi saja, Pak, terkait perbedaan itu. Driver terbesar selain melibatkan pegawai, tentunya dari pimpinannya juga menjadi penting ya, Pak ya. Setuju banget. Karena kan menjadi teladan utama adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi. Itu aja sih, Pak, dari saya. Terima kasih. Iya, Bu Gita Notivitasari, itu betul sekali. Ujung-ujungnya tuh semuanya harus ke pimpinan, dan pimpinan itulah yang harus melaksanakan atau memberikan contoh bilhal ya, contoh nyata. Nggak usah banyak semboyan. Sebetulnya menurut saya sih nggak usah banyak semboyan, nggak usah banyak ngomong, laksanakan aja. Kalau saya boleh memberikan contoh ya, yang kemudian saya alami dan saya laksanakan, itu misalkan di antara sekian pengalaman ya.
ketika saya menjadi pimpinan Konjen ya, Konsul Jenderal RI di Davao di Filipina. Saya jadi salah satu hal sederhana yang ternyata saya rasakan, alhamdulillah ternyata berhasil, dan sampai sekarang tidak ada orang yang tahu, dan juga saya pun nggak mau menceritakan karena itu menurut saya merupakan suatu keberhasilan saya sendiri, yaitu bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan secara on time. Misalkan dalam rapat ya, ketika rapat dimulai jam 10, saya nggak usah ngomong, pokoknya jam 10 saya pasti pakai target. 10 menit sebelumnya saya sebagai pimpinan harus datang. Saya langsung datang di tempat duduk, ya sudah. Saya nggak pakai ngomel, nggak pakai komplain, saya anggap semuanya hal yang biasa. Jadi ketika jam 10 itu ting tong itu udah blek masuk, saya bilang, baik sudah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini karena sudah jam 10, acara kita mulai saja. Yang belum datang, yang belum ada, silakan menyusul, nggak apa-apa belakangan. Saya terus saja gitu, nggak apa. Tapi dampaknya itu saya nggak tahu, nggak situasi sebelumnya nggak tahu seperti apa. Tapi lama-lama itu anak buah tuh pada nggak enak, betul. Akhirnya ketika setiap ada rapat itu pasti lengkap, nggak ada yang bolong-bolong, nggak, pasti lengkap, karena mungkin masing-masing sudah pada curhat kerja, pada curhat pimpinannya ini disiplin nih, gitu aja. Jadi nggak, artinya ini suatu contoh yang sangat sederhana. Ternyata meskipun sederhana, kalau kita laksanakan, nggak usah ngeluh, ikhlas, sudahlah, dan jangan dipersoalkan. Jangan dipersoalkan. Akhirnya semuanya bisa dilaksanakan atau diterima dengan lapang dada. Semuanya juga happy dan nggak ada masalah. Dan itu bukan suatu masalah. Saya hanya ingin membuang ganjalan bahwa si jam karet kok masih berlaku gitu. Nggak, ya udah. Tapi ternyata bisa. Tapi berikutnya saya nggak tahu setelah pemimpinan berganti. Nah, walau alam, karena yang dikatakan Novita tadi, itu semuanya tergantung dari pimpinannya. Bagaimana memberikan semacam contoh, memberikan semacam dengan perbuatan lah. Ya, terima kasih Novita. Jadi saudara-saudara kalian, kurang lebih yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik mengelola perbedaan dan menciptakan mindset baru berdasarkan nilai organisasi. Kalau tidak ada yang punya pendapat atau pertanyaan, maka izinkan saya untuk bisa mengakhiri kuliah ini. Kemudian saya terima kasih sekali atas kehadirannya. Kemudian juga mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Apa yang dilakukannya sama